Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to One Edu Channel. Selamat datang di channel One Edu Channel. Di video kali ini, kita masih membahas tentang materi tentang kelistrikan, yaitu listrik dinamis pada fokus bahasan, yaitu memahami hukum 1 Kirchhoff. Namun, ada baiknya yang belum like dan subscribe, silakan tinggalkan like dan subscribe pada video ini, agar tidak tertinggal dalam informasi-informasi yang terupdate mengenai ilmu-ilmu fisika di sekolah. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan bernama Gustav Kirchhoff. Ia terlahir tahun 1824 dan meninggal pada tahun 1887. Di tahun ini, Gustav Kirchhoff telah mengutarakan bahwa konsepnya tentang hukum yang dikenal dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law, disingkat dengan KCL. Ia mengutarakan bahwa jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah simpul adalah 0. Artinya, jumlah total dari suatu rangkaian arus yang masuk dan arus yang keluar dari suatu titik percabangan adalah sama dengan 0. Sekarang kita akan jelaskan pada animasi seperti ini. Secara matematis, bahwa jika ada arus yang masuk, di sini adalah I1 dengan arah panah menuju ke dalam dan I2 arah panah menuju ke dalam, sedangkan ada arus yang keluar yaitu I3, I4, dan I5. Arus yang keluar ditunjukkan dengan arah panah yaitu dia meninggalkan titik percabangan, sehingga disebutnya dengan arus yang keluar. Dapat disimpulkan dari pernyataan Gustav Kirchhoff, yang pertama adalah arus pada suatu titik percabangan jika dijumlahkan sama dengan 0. Artinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar melalui suatu titik percabangan, sehingga dapat dirumuskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau jumlah arus yang masuk melalui suatu titik percabangan, di sini ada I1 dan I2, nilainya akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui suatu titik percabangan. Di sini ada I5 dan ada I4 serta I3. Sehingga kita dapat mengelompokkan dari gambar sebelah kiri, yaitu arus yang masuk terdiri dari I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar yaitu I3 ditambah I4 dan I5. Sebagai ilustrasi, kita berikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan Kirchhoff yang pertama, berapakah nilai watt arus yang dialami oleh I5? Kita perhatikan gambar yang ada pada sebelah kiri atas. Pada gambar sebelah kiri atas, kita lihat arus yang masuk, di sini ada I1 dengan arah panah ke dalam, serta I3 dengan arah panah ke dalam, dan arus yang keluarnya terdiri dari 3 arus, di sini ada I2, I4, dan I5. Setelah paham menentukan arus yang masuk dan arus yang keluar, kita bisa menjawab dengan persamaan sigma I sama dengan arus yang masuk, yaitu sama dengan arus yang keluar. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita kelompokkan arus yang masuk terdiri dari I1 ditambah dengan I3, sedangkan jumlah arus yang keluarnya adalah I2, I4, dan I5. Berapa I5-nya? I5 yang akan kita cari. Kita masukkan nilai I1 dan I3-nya. 18 ditambah 12 sama dengan 15 ditambah 8 ditambah dengan X arus yang kita cari. 18 ditambah 12 nilainya adalah 30, 15 ditambah 8 hasilnya 23 ditambah dengan X arus yang kita cari
Sehingga nilai arus yang kita cari adalah 30 dikurang 23, nilainya sama dengan 7 ampere. Jadi, arus yang ada pada I5 adalah 7 ampere. Sekarang, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, berapakah nilai kuat arus pada I3? Kita lihat gambar arusnya. Di sini terdapat 4 arus I1, I2, I3, dan I4. Lalu, kita pahami dan kelompokkan manakah arus yang masuk dan manakah arus yang keluar. Kita perhatikan satu-satu. I1 yang berwarna biru arahnya menuju ke arah pusat titiknya. I2 arahnya menuju ke suatu titik. I3 arah panahnya menjauhi titik. I4 arah panahnya menuju titik. Berarti arus yang masuk adalah I1, I2, dan I4. Sedangkan arus yang keluar terdiri hanya satu arus, yaitu I3. Sehingga kita dapat menjawab jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk terdiri dari I1, I4, dan I2, sedangkan arus yang keluar yaitu I3. Kita masukkan I1, I4, dan I2-nya, 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan I3, sehingga I3 hasilnya adalah 10 ampere. Contoh yang ketiga. Nah, pada contoh ini lebih kompleks karena terdiri dari beberapa cabang. Nah, konsepnya adalah kita pegang bahwa arus yang masuk itu melalui suatu titik percabangan harus sama dengan arus yang keluar dari suatu titik percabangan. Kita perhatikan gambar yang ada pada sebelah kiri. Di sini ada 4 cabang, yaitu A, cabang di titik B, cabang di titik C, dan cabang di sebelah kanan. Pertanyaannya, tentukan nilai I3, I4, dan I6 pada gambar di samping. Sekarang, kita akan menjawab nilai I3. Kita fokuskan pada titik di titik A. Fokus ke titik A ya, sebelah sini. Di sini ada arus yang masuk, yaitu I1, yang keluar dari titik A adalah I3 dan I2. Sehingga kita gambarkan I1, I2, dan I3. I1 yang masuk, I2 yang keluar, I3 yang keluar. Kita masukkan ke dalam persamaan, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk terdiri hanya satu arus, yaitu I1, yang keluar yaitu I2 dan I3. Kita masukkan nilainya, I1 18, I2-nya adalah 10, dan I3-nya yang kita cari. Maka nilai I3, 18 dikurang 10, hasilnya sama dengan 8 ampere. Oke, sampai sini. Jika sudah, kita lanjutkan ke titik cabang yang ada di B. Pada titik B, percabangan di titik B, kita perhatikan ada arus I2, ada arus I5, dan ada arus I4. I1, I2 arahnya menuju titik B, sehingga disebut dengan arus yang masuk. I5 keluar dari titik B, I4 keluar dari titik B, sehingga arus yang keluarnya terdiri dari 2, yaitu I4 dan I5. Sehingga kita dapat mencari I4 pada titik B, besarnya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk terdiri dari I2, yang keluarnya adalah I4 dan I5. Kita masukkan ke persamaan, I2 sama dengan 10, I4-nya ditambah dengan I5-nya 8, sehingga besar I4 sama dengan 10 dikurang 8, yaitu 2 ampere. Yang terakhir, kita akan menentukan titik C. Di titik C ini, ada 3 arus. Sekarang, kita perhatikan pada I3. I3 menuju ke titik C, I4 menuju ke titik C, dan I6 adalah keluar dari titik C. Artinya, arus yang masuk ke titik C terdiri dari 2, yaitu I3 dan I4, dan arus yang keluar dari titik C terdiri dari satu arus, yaitu I6. Sehingga kita dapat mencari I6 yang difokuskan pada titik C, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah I3 ditambah dengan I4, yang keluar adalah I6, sehingga nilainya 8 ditambah 2 sama dengan I6, atau I6 sama dengan 10. Sehingga arus yang masuk, arus yang terdapat pada I6
sebesar 10 ampere. Oke, sampai sini. Sekarang latihan soal untuk hukum 1 Kirchhoff. Silakan kerjakan. Boleh pada kolom komentar di bawah ataupun dikumpulkan melalui kontak persoalan yang ada. Di sini kita punya I1 arahnya menuju titik, I2 menuju titik, I3 menuju titik, I4 arahnya keluar titik, dan I5 arahnya keluar titik. Pertanyaannya, hitunglah nilai besarnya arus pada I5. Silakan jawab pada kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and